Assalamualaikum student. How are you today? Salam warahmatullahi Fine, thank you. Good. Okay, today we will learn about narrative text. Do you ever heard about narrative text? No, it's my Not first yet, time. Miss. Okay. Narrative text is a story with complication or problematic event and it tries to find resolution to solve the problem. Jadi, ketika kalian menemukan sebuah teks di mana di dalamnya terdapat sebuah permasalahan dan di akhir kalimat terdapat sebuah penyelesaian masalah, maka bisa dipastikan itu adalah sebuah narrative text. Next. Kemudian selanjutnya adalah beberapa contoh dari narrative text. Do you ever heard about fable? Vela maybe? I know, Miss. Siapa tadi yang menjawab? Yes, please. Fabel itu seperti menceritakan dongeng-dongeng binatang, Miss. Can you give some example of fable? Story of fable. Kancil dan buaya. Ervika, maybe? Give some example about story fable. Bangau dan apa itu loh, Miss? Lupa. No. It's okay. I have idea, Miss. What is that? The ant and the dove. Okay. Dan burung merpati. Yes. Nah, Jadi, itu, Miss. ya, it's okay. Fable itu tokoh-tokohnya adalah binatang. Jadi yang kalian sebutkan tadi benar. Kemudian myth. Apa yang kalian ketahui tentang mitos atau myth? Mbak Salsa, can you explain to your friend what is myth? Myth itu seperti kayak mitos gitu, bukan, Miss? Iya, cerita yang berkembang dalam masyarakat dan itu dipercayai keberadaannya. Can you give some example about myth? The Malin Kundang, Miss. No, that's not myth. That's Malin Kundang is legend. Oh, Myth itu seperti Nyi Roro Kidul. Nah, itu. Kalau legend, do you know? Mas Jose, maybe? Timun Mas, Miss. I mean, do you know about legend? Maksudnya pengertian legend itu apa? No, Miss. No. Oke, kalau contohnya Mas Jose? Timun Mas. No. Itu termasuknya fairy tale atau cerita rakyat. Kalau legend, atau balik, Miss. yes, itu bisa legend. Dan Yes, Nora Jonggrang, Miss. ya itu juga legend. There are any question, student? Miss, Mau tanya, Yeah. Please. saya dulu apa Salsabila dulu, Miss? Terserah. Saya dulu. Saya mau bertanya, Miss, perbedaan dari legend sama fairy tale itu apa, Miss? Kalau legend itu biasanya ada tempatnya. Kayak tadi contohnya Tangkuban Perahu, Danau Toba gitu. Kalau fairy tale itu biasanya dari telinga ke telinga. Kayak dari A mendapat cerita dari
maksudnya si B mendapat cerita dari A gitu. Cerita yang Mirip gosip ya, berkembang Miss. dalam masyarakat. Apa? Berarti kalau legenda itu seperti awal mula suatu tempat Ya, kan atau ya, Miss? bisa jadi seperti itu. Baik, Miss, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, we go to second part. The social function of narrative text. The purpose of narrative text is to entertain, to console, to amuse the reader with the story. Jadi, to entertain, to amuse, to console itu artinya sama, yaitu menghibur para pembacanya. Jadi, narrative text itu diciptakan agar menghibur para pembacanya. And then number 2 is to educate or to teach the reader with the moral value of the story. Jadi dalam sebuah narrative text itu terkadang akan diselipkan sebuah moral value. Jadi kamu bisa mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. And then we go to the next, the generic structure of narrative text. There are 3 or 4 parts of narrative text. Number 1 is orientation. What is orientation? Orientation is set the scene, where and when the story happen, and introduce the participant of the story. Jadi, orientation itu berisi mengenai di mana dan kapan cerita itu diceritakan, kapan dan di mana cerita itu terjadi, dan memperkenalkan siapa saja tokoh dalam cerita. Kemudian complication tells the beginning of the problems which lead to the crisis. Jadi complication itu berisi mengenai awal mula dari permasalahan sampai krisis atau puncak konflik. Kemudian resolusi. The problem is resolved either happy or sad ending. Jadi, dalam sebuah naratif teks akan ada sebuah pemecahan masalah di mana nanti akan ada akhir yang bahagia atau akhir yang menyedihkan. Dan yang terakhir adalah coda atau reorientation, di mana this is closing remark to the story and it is optional dan tidak wajib. Jadi kadang naratif teks diselipkan moral value dan kadang tidak diselipkan. Ini tidak wajib. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, we go to language features. Oke. Apa yang kalian ketahui mengenai language features? Mas Jose? Verb. Apa? Verb. Kata kerja. Ya, yang termasuk dalam language features narrative text itu menggunakan kata kerja bentuk kedua atau past tense. Kemudian menggunakan adverb of time. Contohnya once upon a time, many years ago. Yang ketiga menggunakan time conjunction atau when, then, suddenly, and so on. Adverb, action verb atau kata kerja aksi. Contohnya membunuh, menangkap, mengembara, menanam, atau yang lain-lain.
Kemudian menggunakan direct speech. Apa yang kalian ketahui mengenai direct speech? Apakah kalian tahu mengenai direct speech? Maaf, itu seperti berpidato secara langsung atau menggunakan susunan seperti itu, bukan, Mam? Ya, itu adalah sebuah kalimat yang diucapkan langsung oleh tokohnya. Seperti dalam cerita Roro Jonggrang. Ketika Bandung Bondowoso melamar Roro Jonggrang, dia menyanggupinya, akan tetapi dia mengungkapkan persyaratannya. Seperti ini bunyinya. I want to be your wife, but as requirement, you must build 2 wells and 1,000 temples overnight. Jadi, Bandung Bondowoso harus membangun 2 sumur dan 1.000 candi dalam 1 malam. Itu kata Roro Jonggrang. Jadi, direct speech itu seperti yang diungkapkan langsung oleh Roro Jonggrang atau tokoh yang mengungkapkan itu. Seperti itu, Mbak Vela. And then the last, using specific nouns as a personal pronoun. The king, the queen, rabbit, and so on. And then the last, itu ada sebuah contoh naratif teks. I will give you quick time to read it, and you must to find the generic structure. Bisa dimengerti? Yes, Mam. Yes, Miss. Ya, Berapa menit, Miss? 2 minutes. Oke. Oke. Bisa dimulai ya, teman-teman. Yes. I will choose you to read it and explain to your friend what is generic structure from the paragraph. There are any question, student? Apakah kalian mengalami kesulitan dalam menemukan generic structure from the paragraph? Time's up. I'm not finished, Miss. It's okay. I will send you link to send it in Google Classroom. Okay, Thank you, Miss. Thank you, Miss. let's close this meeting by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Miss. Thank you, Miss. Yes. Yeah.